Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Alhamdulillah, ada waktu sekitar 10 menit ya. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Semoga sehat walafiat selalu ya, dan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, terutama kita tahu situasi di Indonesia dan juga di Amerika saat ini ya. Ada panggilan ini, baru mau ngomong. Bed central to Oke, biarin kita delay dulu sebentar. Saya ingin memberikan pendapat atau merespon yang baru-baru ini viral, seorang guru atau seorang kepsek kepala sekolah yang menampar atau memukul muridnya yang pada saat itu ketahuan merokok ya. Nah, bagaimana kalau hal itu atau hal ini terjadi di Amerika ya? Saya punya anak 3 ya. 26 tahun, 25 ya anak perempuan saya, dan yang terakhir ini 14 tahun masih di SMA. Dan saya aktif semenjak preschool, kindergarten ya, TK 0 besar, TK 0 kecil, TK 0 besar, SD, elementary school ya, sampai middle school, high school. Sampai kuliah pun saya kadang-kadang masih mengantar anak-anak ya. Hampir setiap pagi dan setiap sore sebelum kerja saya menjemput ya. Memang ada alternatif dijemput dengan bus sekolah ya. Tapi itu malah repot ya, karena waktunya terbatas dan tertentu. Kemudian setelah agak dewasa seperti sekolah SMP atau middle school, high school, mereka bisa naik bis ya. Tapi walau kadang-kadang saya jemput ya, kalau misalnya udara sangat panas sekali atau dingin sekali, atau memang saya lagi libur ya. Jadi maksud saya ikut aktif dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan guru ya, dan hukum-hukum guru di Los Angeles khususnya dan umumnya di Amerika ini ya. Kalau misalnya ada student yang ketahuan merokok ya, pertama ini yang saya tahu ya, mohon maaf kalau memang tidak berkenan ya, tapi saya ingin memberikan apa yang saya alami ya di sini mengenai hal itu. Kita ambil yang baiknya saja ya, kita ambil yang baiknya. Bagaimana itu kalau terjadi di Amerika, apa yang dilakukan oleh orang tua dan guru serta pemerintah di sini ya. Nanti setelah itu saya ingin berpendapat bagaimana hal itu
yang harus kita lakukan di Indonesia ya. Jadi kan di Amerika ini ada 50 state ya, atau 50 provinsi lah gitu ya. Nah, setiap state ya itu mempunyai aturan sendiri. Tapi ada juga aturan yang baku dari Washington DC, aturan yang yang harus dilakukan ya oleh setiap state. Tapi di dalam state itu ada aturan-aturan sendiri ya, yang disesuaikan dengan state masing-masing. Nah, hukum baku dari pemerintah pusat itu tentunya harus dilaksanakan ya. Ditambah lagi dengan hukum-hukum di state tertentu. Nah, kalau yang saya tahu ya, mohon maaf ya, kalau misalnya guru itu menyentuh, walaupun itu guru itu benar, guru itu menyentuh murid, menyentuh manusia yang lain ya, apalagi ada unsur sedikit kekerasan atau ditampar gitu ya, itu gurunya bisa kena disiplin ya. Satu, bisa kena disiplin, bisa juga kena criminal charge ya, criminal charge ya, bisa dianggap kriminal ya, tuduhan kriminal. Bisa juga pemecatan, bisa juga suspensi, bisa juga relokasi, bisa juga license license gurunya dicabut ya. Ya, itu bisa dilihat mana yang sesuai dengan apa yang terjadi ya. Lalu si student itu juga, si murid juga punya right and action, dia punya apa namanya itu, punya hak ya, punya hak. Haknya itu kalau nggak salah namanya self defense, pembelaan diri, kemudian melaporkan kejadian itu ya, reporting incident ya, kepada mungkin kepada pihak bisa pihak polisi, bisa pihak pejabat sekolah ya, atau kementerian sekolah atau gimana gitu ya. Nah, ya kurang lebih begitu di sini ya, kalau di Amerika itu ya. Di kerjaan juga begitu, walaupun kita benar, jangan sampai kita itu memukul duluan gitu ya. Nah, ini sangat terkenal di Amerika ini, di perusahaan-perusahaan, atau kalau kita kerja di kapal pesiar ya, ini pelaut-pelaut tahu nih semua ya. Do not hit first, even you right ya. Jangan sampai kita memukul duluan. Kalau sampai kita menyentuh walaupun tidak memukul, menyentuh kulit begini ya, kita tetap salah ya. Dan ada istilah itu kalau di kapal pesiar, if you hit first, even you right, kamu dipecat ya, you fired. Why? Because 1,000 people waiting for this job, katanya gitu ya. Nah, kewajiban seorang guru atau disebut juga duty of care. Duty of care itu kewajiban hukum untuk bertindak dengan hati-hati ya, sabar dan bisa menjaga amarah ya, bertindak dengan kehati-hatian yang wajar gitu ya, untuk menghindari bahaya yang dapat diperkirakan
terhadap orang lain, atau bisa terhadap muridnya, bisa terhadap gurunya juga ya, karena bisa mengakibatkan efek emosional dan efek psikologis ya kepada murid, atau juga mungkin kepada gurunya ya kurang lebih begitu ya. Dan setahu saya ya, aduh ada panggilan ini. Oke. Dan setahu saya kalau misalnya satu murid itu ketahuan merokok, ya merokoknya di mana? Ya di dalam sekolah, di dalam kampus sekolah, atau di luar sekolah ya. Kalau di luar sekolah mungkin dia lebih kepada polisi yang datang ya. Apa itu termasuk kerusuhan masyarakat gitu ya, bukan di antara murid dan guru ya, karena itu sudah di luar kampus. Tapi kalau misal masih di dalam kampus ketahuan ngerokok, misal di belakang gedung, nah itu bisa berhubungan dengan sekolah, apa namanya itu, school district ya. School district itu apa, jadi masih ada hubungannya dengan organisasi sekolah ya. Dan sebagai teacher, sebagai guru ya, yang seharusnya dilakukan itu approach kepada muridnya itu ya, dengan nada yang tidak marah gitu ya, dan jangan melakukan physical touching ya. Kemudian biasanya di sini itu si anak itu dianjurkan gitu ya untuk mengikuti semacam kelas atau training tentang kesehatan atau bahaya merokok ya, educate the student gitu ya. Terus nah di sini penting sekali selalu dokumented ya, apa yang terjadi itu penting sekali di sini. Ya jadi begitu ya, kalau di Amerika ini ya begitu. Jadi walaupun si anak itu salah gitu ya, jangan sampai memukul gitu ya. Walaupun di kerjaan gitu, kalaupun saya benar gitu, jangan sampai kita itu menyentuh duluan, walaupun tidak memukul tapi menyentuh aja, menyentuh gini truk gitu ya, udah salah kita. Kemudian setahu saya ya, memang di Indonesia itu ya, karena banyak juga saudara saya yang guru, bapak saya juga guru, pernah jadi guru dulu walaupun akhirnya kerja di tempat lain ya. Itu kalau nggak salah, kalau guru memukul di Indonesia ya, kalau nggak salah itu undang-undang perguruan gitu atau gimana, itu undang-undang yang mengatur soal guru atau persekolahan ya, di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 kalau nggak salah ya. Guru yang melakukan kekerasan kepada siswa atau murid itu bisa dipidana ya 3 tahun 6 bulan. Nah kalau nggak salah begitu ya, 3 tahun 6 bulan atau denda ya
apa kurang lebih dendanya itu 72 juta kalau nggak salah ya di Indonesia itu ya. Nah lalu bagaimana pendapat saya tentang hal yang terjadi kemarin? Sebetulnya hal seperti ini sering sekali ya, tapi karena kemarin ini sempat tidak ada untuk beberapa bulan ya, kemudian ada lagi yang kemarin itu yang viral, yang anak itu merokok lalu ditampar, lalu kepala sekolahnya orang tuanya ngadu, orang tuanya tidak suka, akhirnya anak-anak sekolahnya pun ikut demonstrasi ya. Ya kalau menurut saya ini mohon maaf ya, emang anak-anak sekarang ini karena pengaruh cellphone, pengaruh kemodernan ya, alat-alat sosial media gitu ya, itu rasa respect dan moralnya itu berkurang ya, anak-anak sekarang itu ya, dan berani merokok di sekolah gitu ya, di kampus sekolah, dan kadang ada saya lihat berani melawan kepada guru, sampai mengajak berantem kepada guru ya. Ya begitu ya, tapi jangan sampai sampai dipecat begitu kan, bisa didiskusikan dengan baik ya, satu kepada si murid atau siswa itu, dan juga kepada gurunya. Tidak perlu sampai sedikit-sedikit dipecat gurunya, sedikit-sedikit anak-anak ikut demonstrasi ya. Kasihan kepada gurunya itu ya, mereka juga kan ingin mendidik anak supaya berkelakuan baik ya, punya sopan santun dan lain-lain ya. Saya tidak setuju itu ya, sampai dikit-dikit dipecat begitu ya. Harus didiskusikan lah ya, begitu. Ya sekalian, dalam video ini semoga bisa didengar oleh Pak Menteri atau Pak Presiden Prabowo ya, itu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila itu diadakan lagi ya, sama P4 ya. P4 tuh sampai sekarang itu pelajaran Pancasila itu sangat melekat di dalam benak saya sampai sekarang. Penghayatan pengawalan pedoman Pancasila betul ya gitu ya. Waktu dulu kuliah ya, pelajaran kewiraan kalau nggak salah waktu kuliah itu ya, semacam PM, Pendidikan Moral Pancasila, PMP ya. Dan pelajaran agama diadakan lagi, itu kan nggak adanya waktu zaman kemarin 10 tahun itu ya, ditiadakan ya. Jadi akibatnya ya seperti ini sekarang ya. Anak-anak student yang maaf itu kurang ajar istilahnya ya. Ya kurang lebih gitu ya. Saya udah, ini ada panggilannya, saya kerja di rumah sakit ya. Ya, salah satu dan tugas saya itu mengantar pasien ke tempat surgery, tempat operasi, dan juga mengambil mayat untuk dimasukkan ke dalam kulkas ya. Dan saya ada panggilannya, masih cepat-cepat ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengar video ini ya. Itu pendapat yang pengalaman saya di sini, walaupun singkat dan tidak begitu terpapar cuma, tapi hanya kurang lebih ya pengalaman saya di sini ya. Tetap ya, di sini itu
walaupun kita benar, pokoknya jangan menyentuh orang lain, jangan menyentuh orang lain duluan ya. Nah, tetap salah gitu ya, jelas dalam hal ini kan salah si siswa atau si murid itu ngerokok ya. Memang harusnya jangan ditampar ya, kalau mau ditampar di luar sekolah gitu ya. Ya, juga kepada orang tua, melaporkan mungkin boleh ya, tapi dengan kepala dingin ya. Dan maksud guru itu baik ya, mungkin hilaf ya, maksud guru baik ya. Begitu aja dulu ya, saya harus kembali kerja nih. Terima kasih ya teman-teman, semoga teman-teman semua panjang umur, sehat walafiat lahir dan batin ya, dapat rezeki halalan thayyiban yang barokah ya, yang banyak ya. Dan kalau banyak juga kan sedekahnya juga banyak ya. Terima kasih dari Burbank City, Los Angeles, California, sekitar 10 menit dari Hollywood ya, dari Bukit Hollywood dan Walk of Fame ya. Mari mangga ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya. Sampurasun, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you again, okay? Appreciate watching my video. Bye. Bye Sister Yusti, and bye brother Abu Mikhail Latif. How are you? I'll see you again. I have patient to taking care of. I'll see you again. Thank you.